Kali ini kita akan mencoba untuk mengerjakan grammar atau bumpo JLPTN 4 masih dari situs japanistestforyou.com. Oke. Exercise 1 sudah dikerjakan. Hari ini saya akan mengerjakan exercise 2 ya. Oke. Japanistestforyou.com ini bagus banget ya, Menesang. Kalian bisa latihan tentang kemampuan kalian dalam bahasa Jepang dengan pola tertentu yang bisa kalian tulis sendiri soal-soal latihannya, dan komplit banget ya. Ini situs itu komplit banget, ada jokai, ada dokai, ada bumpo, ada moji ya, ada kanjinya juga, lengkap banget dengan pembelajarannya juga ada di situs ini tuh ya. Oke, kita langsung bahas aja ke soalnya. Hai, 1番、男の子がバケツ1杯の水を持って帰る。1時間近くもかかった。Di sini ada pilihannya no ni, no o, no wa, no de. Oke, 男の子がバケツ1杯の水を持って帰る. Nah, laki-laki membawa pulang 1 ember air ya. Baketsu ippai, 1 ember air. Kemudian di belakangnya ichijikang chikaku mo kakata, memerlukan waktu hampir 1 jam ya. Memerlukan waktu hampir 1 jam. Nah, ini paling cocok menurut saya itu noni ya. Noni. Untuk ya. Saya diartikan anak laki-laki untuk membawa pulang air 1 ember itu memerlukan waktu hampir 1 jam. Nah, jadi noni pakainya. Kalau no o itu berarti melakukan sesuatu terhadap objek tersebut kan. Tapi enggak, ini objeknya sudah ada, yaitu mizu ya. Baketsu ippai no mizu, o ini sudah ada di situ, jadi yang no o nggak masuk. No wa pun itu lebih ke definisi harusnya kalau wa, tapi ini tidak mendefinisikan membawa airnya, tapi malah membahas waktu untuk membawa airnya itu berapa lama. Oke. Kalau node itu kan karena ya, nggak nyambung. Makanya yang cocok itu noni, untuk. Oke. Nomor 2 sekarang. Sukuji wa kudamono to yasai ni shite imasu. Ni shite imasu. Oke. Sini ada shika, dake, nado, kurai. Yang paling cocok menurut saya itu dake. Dake ya. Dake. Sukuji wa kudamono to yasai dake ni shite imasu. Soalnya kalau shika, meskipun sama, shika dan dake itu artinya hanya, tapi kalau shika itu di belakangnya itu harus bentuk negatif ya. Meskipun artinya positif. Tapi belakangnya harusnya shite imasen kalau pakai yang shika. Tapi karena ini shite imasu harusnya dake. Nah, kalau untuk nado itu kan lain-lain. Nggak mungkin ketemu nih langsung. Nado nih itu nggak bisa. Lalu untuk kurai, itu kan kurai untuk ukuran ya, untuk takaran apa misalkan seperti itu, pakainya kurai. Tapi kalau ini hanya membahas makan saya atau makanan yang saya makan itu, kudamono to yasai dake ni shite imasu. Nah, saya tuh hanya memakan buah dan sayur gitu. Kudamono itu kan buah-buahan, yasai sayur-sayuran. Jadi pakainya dake ya. Oke. Sekarang nomor 3. Shangshu kang tatte mo kanojo nani henji wa konakatta. Oke. Shangshu kang tatte. Meskipun sudah 3 minggu, maksudnya sudah jalan 3 minggu ya. Kanojo. Henji. Kanojo pacar, henji itu jawaban ya. Wa konakatta tidak datang. Maksudnya itu berarti jawaban dari pacar kan ya. Cocoknya seperti itu kan. Berarti pakai yang karano. Oke. Kalau madeno malah sampai kan, sampai ke pacar. Padahal belakang jelas-jelas konai, konakata ya, tidak datang. Kalau datang berarti kan ke arah kita ya. Terus pakai yang nomadeno juga nggak bisa, kanojo nomadeno nggak bisa lah.
Kanojo no kara no juga nggak bisa. Karena partikel. Kalau yang no kara no. Harusnya pakai yang kara no saja. Nah, lalu untuk kara no di sini, ya, yang saya jawab ini, no-nya itu sebagai pengganti kata kerja, minasan. Harusnya di sini tuh kanojo, kara, morata atau morau, henji ya. Balasan yang diterima dari pacar saya, dia perempuan ya. Nah, si moraunya itu atau moratanya itu dirubah menjadi no untuk mempersingkat gitu. Jadi kanojo, kara, no, henji. Jadi jawaban dari dia. Kalau pakai yang kanojo, kara, morau, henji berarti jawaban yang diterima dari dia. Nanti ini diganti dengan no gitu. Oke? Lanjut. Nomor 4. Anata. Ini ichibang, ini sudah jelas. Ada ichibang. Nah, partikel untuk menegaskan itu pasti pakai ga ya. Bukan wa, ini bukan mo. Ga. Kenapa menegaskan? Saya berpendapat ini menegaskan. Itu karena ada ichibang di situ, minasan. Ichibang shitai. Ichibang shitai koto. Hal yang ingin dilakukan. Hal yang paling ingin dilakukan. Ichibang kan ya. Nah, yang namanya ichibang itu pasti nomor 1 dan itu ingin ditunjukkan kan ya. Oleh karena itu harusnya pakai partikel ga karena partikel ga itu untuk penegasan. Oke. Kalau untuk wa, partikel wa ya itu hanya untuk definisi, mendefinisikan sesuatu. Ini itu biasanya tempat atau tujuan. Lalu untuk mo itu pun juga beda ya. Jadi hanya bisa pakai ga. Anata ga ichibang shitai koto wa nan desu ka? Seperti itu. Oke, nomor 5. Kono toki nikai de koton toいう音. Koton toいう音. Ini kotongnya itu tiruan suara ya, dari bunyi suara kotong gitu. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin bug atau gerbuk gitu ya. Kalau Jepang mereka biasanya pendengarnya kan beda juga ya. Pakai kotong kayak gitu. Seperti suara anjing. Ya kan anjing biasanya wang-wang kalau Jepang. Kalau Indonesia kan gukuk seperti itu. Nah, kotong ini termasuk bunyi suara benda jatuh gitu. Hai. Kono toki bisa seperti ini. Nikai de koton to yu oto nani ga daremo kizukanakatta. Oke, karena oto itu suara, terdengar suara atau ada suara itu pakainya oto ga shuru ya, oto ga suru. Pakai ga. Harus pakai ga. Ini hanya bisa dihafalkan ya, oto ga suru ya. Oto ga suru sama seperti nioi ga suru, berbau. Kalau oto ga suru berarti bersuara seperti itu. Oke. Nikai de koton to yu oto ga shita ga daremo kizukanakatta. Seperti ini ada suara ya di atas koton dan tidak ada yang menyadarinya. Maksudnya itu siapapun tidak sadar akan itu gitu ya. Daremo kizukanakatta. Kizuku itu kan sadar ya. Daremo kizukanakatta. Tidak ada siapapun yang sadar, yang tahu gitu. Nah, ini pakainya ga shita. Karena yang lain nggak bisa, karena oto itu pasti ga, oto ga suru. Maka oto ga shita. Oke. Lanjut nomor 6. Oni-san tara nenagara nani suru mon dakara boku wa hanbun gurai shika nerarenai yo. Oke. Oni-san tara nenagara nani suru mon dakara boku wa hanbun gurai shika nerarenai. Di sini sekecil tara itu sama seperti dengan sekecil t ya. Oni-san te ya. Oni-san tara itu ketika menyebutkan sesuatu dan kemudian kamu akan menceritakan dia gitu. Misalkan Indonesia tara, kalau ngomongin Indonesia itu ibaratnya Indonesia kalau Indonesia itu gitu. Ya kamu akan menjelaskan seperti Oni-san tara, jadi kakak itu kakak saya maksudnya. Oni-san tara nenagara nani suru mon dakara. Dia sambil tidur melakukan sesuatu, karena dia sambil tidur melakukan sesuatu ya, mono dakara. Boku wa hanbun gurai shika nerarenai yo. Dia, maksudnya itu saya sebagai saya ya, aku itu hanya bisa tidur setengahnya saja gitu. Hanbun gurai shika nerarenai. Hanya setengahnya saja. Ini bisa mengartikan mungkin dia terganggu tidurnya, jadi nggak nyenyak gitu maksudnya. Lalu untuk polanya negara
Ini yang paling cocok itu adalah tari. Ya. Ugoki, ini ugoki ya, ugoki bergerak. Ugoki mawattari, shabettari, surumong dakara. Cocoknya yang itu. Dia sambil tidur itu bergerak, kemudian ngomong dan lain-lain gitu ya. Pakainya yang tari. Suru mong dakara, karena diikuti suru ya. Nani tari shimasu kan ya. Jadi pakainya yang tari. Kalau yang pakai shi itu kurang tepat. Ya. Pakai to juga kurang tepat, itu artinya kalau. Yang temo itu pakainya pun, gak bisa juga. Yang cocok itu pakai yang tari. Jadi menjelaskan bahwa kakaknya itu pada saat tidur, ya sambil tidur itu dia bergerak-gerak, kemudian ngigo gitu ya, sabetari, saberu, ngobrol, ngomong gitu, ngigau, dan lain-lain sebetulnya. Selain itu pun ada, makanya dia hanya tidurnya bisa setengahnya saja, jadi nggak nyenyak gitu tidurnya. Oke. Nomor 7. Kyou wa to tanoshinde sukina dake tsumori yo. Ini udah pasti bentuk kamus ya. Sesuai rumus saja, tsumori itu pasti bentuk kamus. Taberu, tsumori. Oke. Kyou wa to tanoshinde sukina dake taberu tsumori yo. Oke. Hari ini saya akan menikmatinya dan saya berniat atau bermaksud untuk makan apapun yang saya suka. Sukina dake. Ya, apapun yang saya suka, saya enaknya saya aja gitu. Oke. Meskipun di sini dake tapi bukan hanya yang disuka, bukan, tapi seenak dia saja. Ya, sukina dake itu. Sesukanya dia. Oke. Nomor 8, den wa de kare ni sakenda. Udah jelas pasti koto ga arimasu. Arimas ya, koto ga arimas, jangan koto ga arimashita, tapi koto ga arimas, karena ini berarti pernah ya. Den wa de kare ni sakenda koto ga arimasu wa. Nah, di sini ada wa-nya kelihatan, ini joseigo pasti. Yang ngomong perempuan ya. Lalu belakangnya sonna no chigau janai te. Nah, ada sekecil t itu sama seperti to. Nah, kalau dalam bahasa Jepang, kutipan itu, tanda kutip itu biasanya ditunjukkan dengan to atau sekecil t dalam kaiwa. Ya, jadi kalau di Indonesia kan pakai tangan digerakin quote gitu, kutip. Kalau di Jepang ditunjukkan dengan to atau sekecil t. Sonna no chigau janai te. Jadi secara arti dalam bahasa Indonesia, saya pernah berteriak kepada pacar saya dalam telepon ya. Lalu isi teriakannya itu bukan kayak gitu. Sonna no chigau janai. Yang kayak bukan seperti itu gitu katanya. Ya. Ini pasti jose, karena ada wa-nya. Oke, nomor 9. Kodomo no koro kirai datta yasai ga saikin. Nah, ini yo ni narimashita. Oke, yo ni naru. Yo ni naru. Biasanya diikuti dengan kata kerja bentuk potensial ya. Yo ni narimasu. Menjadi. Harusnya bentuk potensial. Menjadi bisa kan ya. Oke, kita lihat kodomo no koro kirai datta yasai ga. Oke. Sayur yang dibenci, ya, yang saya benci dari waktu kecil, waktu masih anak-anak, saiking akhir-akhir ini, taberareru harusnya, karena potensial ya. Taberareru yo ni narimashita. Sekarang jadi bisa memakannya gitu. Jadi bisa makan sayur. Dulu dia benci. Seperti itu. Oke, yo ni naru itu gak mungkin taberu, gak mungkin tabeta, gak mungkin taberareta. Pakainya taberareru. Rumusnya itu kan bentuk kamus potensial ya. Yo ni narimasu itu. Hai. Terakhir, watashi wa ototo ni nani to omotte kono hon o kaimashita. Oke, dari belakang dia membeli buku kan ya. Membeli buku ini. Watashi wa ototo ni. Oke, to omotte di sini, lihat. To omou, saya rasa. Tapi dia ini lebih indikasinya itu ingin memberikan bacaan kepada adiknya ya. Maka berarti dia berniat kan. Harusnya ini yomaseo. Yomaseru ya, minasan. Yomaseru kemudian dirubah ke bentuk oto omotte kan ya. Oto omou itu artinya kan berniat. Nah, kalau yomaseru biasa kan berarti hanya ingin memberikan bacaan saja ya, akan memberikan bacaan saja.
Tapi karena di sini ada Toomo, itu lebih tepatnya itu pakai yang iko-okei-nya, yomaseo ya. Yomaseru itu dari shieki ya minasang, membuat orang lain melakukan. Jadi kalau yomaseo tomote berarti dia berniat untuk membuat adiknya membaca gitu. Dan maka pakai yang o, yomaseo to omoimasu. Kayak gitu. Oke. Oke. Hasilnya. Kalau hasilnya berarti benar semua ya. Well done. Correct semua, berarti sudah benar. Nah, biasanya kalau misalkan ini salah, ada jawaban yang salah, itu dia akan memberikan bagusnya situs ini tuh itu. Dan ini lengkap banget ya minasang. Kemudian di bawahnya juga ada kata kerja yang bisa kalian hafalkan, bisa kalian tulis gitu, tapi dalam bahasa Inggris. Oke. Nah, untuk terbiasa bahasa Inggris, kalau pakai kalian bisa menerjemahkan laman ini. Kalau kalian bisa gitu, kalian bisa terjemahkan laman ini. Contoh nih, saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, itu tapi HP kalian harus disetting dulu ya ke perubahan dalam bahasa. Jadi bahasa Inggrisnya rubah ke bahasa Indonesia gitu. Oke? Ini bagus banget minasang. Nanti kalian coba. Hai. Nanti akan saya coba soal lain. Arigatou gozaimashita. Otsukare sama deshita.